bahasa firman, menyibat makna hingga terang benderang. Tak kenal lelah terus mengulang, menyentuh hati yang sempat hilang. Robot berbicara bahasa firman, menyibat makna hingga terang benderang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Al-Quran Tafsir Robot, Surat Maryam ayat 4 dan 5. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqal qadrihi wa miqdaril adim. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'ut tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya. Kesempatan pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pengkajian Al-Quran Tafsir Robot pada channel Abu Ismail Eka. Untuk memulai pengkajian pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hadapkan wajahku hanya kepada yang membuat langit dan bumi, dengan meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Ini sholatku, ini pekerjaanku, ini hidupku, ini matiku hanya untuk Allah. Pemelihara pengatur sekalian alam, mudah-mudahan kami termasuk orang yang bersahadat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtaqa ara dzalika fa ulaika humul adun
wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan pembersihan diri, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka hidup kekal di dalamnya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, berilah kami ilmu dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kebaikan, dan jadikan kami buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang, dan jadikan kami pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan hati, muliakan kami dengan cahaya kecerdasan, bukalah dada kami untuk menerima hakikat ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang Engkau ridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan pengkajian Al-Quran Tafsir Robot pada channel Abu Ismailka dan surat Maryam ayat 4-5. Wah sahabat Abu Ismailka bisa membuka Al-Qurannya masing-masing dalam surat Maryam ayat 4 dan 5 yang akan dipimpin oleh Aisyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wahanal adamu minni wasta'ala ra'su. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su
wasta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wasta'ala ar-ra'su sayban wa lam akum bidu'aika rabbi sakiya. Wa inni hiftul mawaliya waro'i wa kanatil amru. Wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanat imraati Wa kanat imra'atika akhiran fahabli min ladunka waliya. wa kanat imraati akhiran fahabli min ladunka waliya. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu Tuhanku, ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mahluk. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu." Maha benar Allah dan yang sempurna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah membacakan kedua ayat suci bersama-sama dalam surat Maryam ayat 4 dan 5. Mari kita selanjutnya mendengarkan pengkajian Al-Quran Tafsir Robot pada channel Abu Ismailika. Yang pertama dalam kepresidenan dan kenegaraan. Tentu, mari kita bahas tafsir surat Maryam ayat 45 secara panjang dan mendalam, kemudian kita aplikasikan nilai-nilainya dalam konteks kepresidenan dan kenegaraan, khususnya terkait etika kepemimpinan, doa, harapan, dan tanggung jawab terhadap masa depan negara. Teks surat Maryam ayat 45 ayat 4. Idnada rabbahu nida'an khafiyya. Artinya yaitu ketika ia Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Artinya ia ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Tafsir ayat mata 5 secara spiritual dan psikologis. 1. Keheningan dan keikhlasan doa. Zakaria berdoa dengan nidaan khafiyah, suara yang lembut dan pelan. Ini menunjukkan keikhlasan yang mendalam, ketundukan total kepada Allah, permohonan yang jujur dan personal, tidak pamer atau demonstratif. Nilai yang ditarik. Seorang pemimpin harus rendah hati, tidak sombong saat menghadapi tantangan. Dalam hal kenegaraan, kerendahan hati dalam meminta pertolongan dan nasihat, termasuk dari rakyat dan Tuhan, menjadi cermin dari moral yang luhur. Kesadaran akan keterbatasan dan usia. Zakaria menyebutkan kondisi fisiknya. Tulangnya melemah, rambutnya memutih. Namun ia tetap berharap karena percaya kepada rahmat Allah. Nilai yang ditarik, seorang pemimpin harus sadar diri akan keterbatasannya, baik usia, kekuatan, atau kapasitasnya. Ia tidak arogan atau merasa selalu mampu. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin harus mengakui keterbatasan dirinya, menyiapkan regenerasi, mengasuh kader penerus yang berkualitas. 3. Doa yang tidak pernah disia-siakan. Zakaria berkata, "Aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu." Ini menunjukkan konsistensi dalam harapan kepada Tuhan, meskipun belum terkabul langsung. Nilai yang ditarik, dalam konteks kenegaraan, seorang presiden atau pemimpin harus punya visi jangka panjang yang didasarkan pada nilai-nilai kebaikan. Tidak boleh putus asa atau kehilangan semangat ketika belum berhasil. Doa dan harapan menjadi bentuk ketahanan spiritual. Aplikasi dalam konteks kepresidenan dan kenegaraan. Berikut adalah bagaimana nilai-nilai dari ayat ini bisa diterapkan oleh seorang presiden atau kepala negara dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. 1. Kepemimpinan yang spiritual dan berorientasi moral.
Seorang pemimpin negara idealnya menjadikan doa dan hubungan dengan Tuhan sebagai fondasi moral dalam memimpin. Doa Zakaria yang lembut menjadi simbol kekuatan batin dan ketulusan, bukan sekadar simbol agama, tetapi fondasi etis dan psikologis dalam memimpin. Implementasi praktis menjadikan etika dan nilai agama sebagai inspirasi dalam membuat kebijakan. Tidak hanya bertindak demi kepentingan jangka pendek atau kepuasan politis. 2. Transparansi dan kesadaran keterbatasan. Pengakuan Zakaria atas kelemahannya mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus sadar akan keterbatasan, baik usia, kekuasaan, atau kemampuan. Ini adalah dasar dari akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pemerintahan. Implementasi praktis, membuka ruang partisipasi publik, melibatkan ahli dalam kebijakan negara, tidak mengkultuskan diri sebagai pemimpin tak tergantikan. Regenerasi kepemimpinan. Doa Zakaria bermula dari keinginan agar ada penerus yang melanjutkan kebaikan setelah dirinya. Ini menyiratkan betapa pentingnya regenerasi dan kaderisasi dalam kepemimpinan. Implementasi praktis. Presiden harus membina generasi muda, memberi ruang dan akses kepada pemuda dan wanita untuk berperan dalam politik dan pemerintahan. Membuat kebijakan pendidikan dan moral yang menyiapkan pemimpin masa depan yang berintegritas. Optimisme dan keteguhan dalam berdoa. Meski usia lanjut, Zakaria tetap optimis. Ia tidak pernah merasa doanya sia-sia. Implementasi praktis, seorang presiden harus punya mental tangguh dalam menghadapi krisis nasional. Menghadapi kegagalan dengan evaluasi dan doa, bukan menyalahkan pihak lain. 5. Kepemimpinan yang visioner dan bertanggung jawab. Doa Zakaria bukan untuk kepentingan pribadi, tapi agar umat tidak kehilangan pemimpin saleh setelah dirinya. Ia berpikir jauh ke depan untuk kemaslahatan umat. Implementasi praktis, presiden harus memikirkan kelestarian negara, bangsa, dan nilai luhur, bahkan setelah masa jabatannya selesai. Membuat kebijakan yang berdampak panjang seperti pendidikan, lingkungan, moralitas publik, dan spiritualitas masyarakat. Tafsir Surat Maryam ayat 45 mengandung nilai-nilai universal yang sangat aplikatif dalam kepemimpinan kenegaraan, antara lain nilai penjelasan relevansi kepresidenan, doa lembut dan ikhlas, kedekatan personal dengan Tuhan, dasar etika spiritual, kesadaran diri, pengakuan atas usia dan kelemahan, transparansi dan anti kultus individu, harapan dan kepercayaan, tidak pernah kecewa dalam berdoa, optimisme dalam menghadapi tantangan, regenerasi, meminta keturunan penerus yang baik, pembinaan kader pemimpin masa depan, kepemimpinan visioner, berpikir tentang umat setelah wafat, kebijakan jangka panjang dan berkelanjutan. Jika kamu ingin, saya juga bisa bantu membuat artikel opini atau ceramah kepemimpinan berbasis ayat ini. Apakah kamu tertarik ke arah itu? Selanjutnya, bagaimana dalam kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian dalam surat Maryam ayat 4 dan ayat 5? Pertanyaan yang sangat mendalam. Mari kita lanjutkan dengan membedah surat Maryam ayat 4-5 dan aplikasinya dalam 3 institusi utama penegak hukum di negara, kehakiman, peradilan, kejaksaan, dan kepolisian. Kita akan mengaitkan nilai-nilai spiritual, moral, dan kepemimpinan dari Nabi Zakaria dalam ayat tersebut ke dalam praktik hukum dan keadilan, khususnya di institusi penegak hukum. Ayat 4. Ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. 1. Penerapan dalam kehakiman. Nilai keikhlasan dan ketulusan ayat 4. Hakim diharapkan memutus perkara dengan hati nurani dan keadilan, tidak berpihak, tidak didorong oleh tekanan politik atau uang. Doa Zakaria yang lembut menggambarkan sikap internal yang jernih dan murni, seperti yang harus dimiliki seorang hakim, sunyi dari kepentingan pribadi. Hakim sebagai perpanjangan tangan Tuhan di bumi harus ikhlas dalam menegakkan hukum, seperti Zakaria yang penuh kesungguhan dalam berdoa. B. Kesadaran akan keterbatasan. Hakim harus sadar bahwa keputusan yang dibuatnya sangat besar dampaknya bagi kehidupan manusia, dan tidak bisa hanya berdasarkan ego atau kehendak pribadi. Kalimat tulangku telah melambang kerendahan hati. Seorang hakim tahu bahwa ia juga manusia yang bisa salah,
sehingga bersandar pada kebijaksanaan ilahi sangat penting. Dari sini dibutuhkan introspeksi, muhasabah, dan kerendahan hati dalam menegakkan keadilan. C. Konsistensi dalam kebaikan. Aku tidak pernah kecewa dalam berdoa menunjukkan konsistensi dalam kebenaran, meskipun hasil belum tampak. Hakim harus tetap memutus perkara secara adil, meskipun berisiko atau tidak populer. Jangan goyah dalam keadilan meskipun mendapat tekanan. A. Ketulusan dalam penegakan hukum. Jaksa adalah pengendali proses hukum. Apakah menuntut, menunda, atau membebaskan? Seperti Zakaria yang berdoa tanpa pamrih, jaksa tidak boleh bertindak karena motif politik, uang, atau tekanan penguasa. Harus ada keikhlasan dalam mengajukan tuntutan demi keadilan, bukan demi kemenangan. B. Kesadaran akan tanggung jawab sosial. Seperti Zakaria yang berpikir tentang penerus dan masa depan umat, jaksa harus memikirkan dampak sosial dari setiap perkara. Jangan sampai penuntutan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada keadilan. C. Keyakinan pada hasil yang adil. Ayat 5 mengandung makna tidak pernah putus asa akan keadilan ilahi. Jaksa harus percaya bahwa menegakkan hukum dengan benar pada akhirnya akan membawa kebaikan, meski lambat. Penegakan hukum bukan balas dendam, tapi pemulihan moral masyarakat. 3. Penerapan dalam kepolisian. A. Doa yang khusyuk dan tugas yang bersih. Polisi adalah garda depan hukum. Seperti Zakaria yang jujur dalam doanya, polisi juga harus bersih dari suap, jujur dalam penyelidikan, tidak merekayasa bukti. Nidaan khafiyah, doa lirih mencerminkan kerja sunyi polisi yang tidak pamer, tapi bertanggung jawab. B. Kesadaran akan kerapuhan dan kelemahan sistem. Kalimat tulangku telah lemah dapat disimbolkan sebagai kesadaran polisi terhadap kerapuhan sistem hukum jika tidak dijaga dengan integritas. Polisi yang baik tahu bahwa hukum bisa dilemahkan dari dalam jika aparatnya korup. C. Harapan terhadap reformasi dan regenerasi. Zakaria meminta penerus. Polisi harus berpikir, bagaimana regenerasi etis di tubuh kepolisian, bagaimana membangun citra polisi yang humanis dan adil, mendidik generasi baru polisi yang taat hukum, spiritual, dan beradab. Ringkasan nilai-nilai ayat Maryam 45 dalam institusi penegak hukum. Nilai dari ayat: kehakiman, kejaksaan, kepolisian, keikhlasan, memutus perkara dengan hati nurani, menuntut demi kebenaran, bukan tekanan, menegakkan hukum tanpa korupsi, kesadaran diri, hakim rendah hati and introspektif, jaksa sadar akan dampak sosial, polisi sadar kerentanan sistem. Keteguhan goyah dalam memutus perkara adil, percaya bahwa kebenaran akan menang, optimis terhadap reformasi institusi. Regenerasi dan visi masa depan, melatih hakim muda yang jujur, membina jaksa berintegritas, mendidik polisi masa depan yang humanis. Spiritualitas dalam penegakan hukum. Surat Maryam ayat 45 bukan hanya narasi sejarah Nabi Zakaria, tetapi nilai-nilai luhur yang sangat relevan dalam etika penegakan hukum. Penegakan hukum tanpa moral akan melahirkan ketakutan, tapi penegakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai spiritual seperti Nabi Zakaria akan melahirkan keadilan dan ketentraman. Jika kamu ingin, saya juga bisa bantu buat materi khutbah hukum Islam. Buku saku etika penegak hukum Islami atau artikel jurnal tentang ini. Ingin dilanjutkan ke arah itu? Selanjutnya, bagaimana asbabun nuzul dari surat Maryam ayat 4 dan ayat 5? Tentu. Mari kita bahas asbab turunnya. Surat Maryam ayat 45 secara panjang dan mendalam termasuk konteks spiritual, sosial, dan historis yang melatar belakanginya serta hubungannya dengan tema kenabian, kesalehan, dan regenerasi kepemimpinan umat. Asbab al-nuzul adalah istilah dalam ilmu tafsir yang merujuk kepada peristiwa, pertanyaan, atau kondisi tertentu yang menjadi penyebab langsung atau tidak langsung turunnya suatu ayat Al-Quran. Namun perlu dicatat, tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbab al-nuzul, terutama ayat-ayat yang berupa kisah para nabi terdahulu, seperti kisah Nabi Zakaria. Dalam kasus seperti ini, para ulama menjelaskan asbab al-nuzul dalam arti lebih luas, yaitu konteks pewahyuan, atau hikmah dibalik diangkatnya tema tertentu oleh Allah SWT.
Teks surat Maryam ayat 45. Ayat Mater, idh nada rabbahu nida'an khafina. Ketika Iazah berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut lirih. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemahan, kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Konteks historis bab pembahasan. Surat Maryam diturunkan di Makkah. Surat Maryam merupakan surat Makkiyah, artinya diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dalam konteks penolakan kaum Quraisy terhadap ajaran Tauhid, perlawanan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW, ketegangan sosial antara orang-orang beriman dan kaum musyrikin. Dalam konteks inilah Allah menurunkan kisah-kisah para nabi terdahulu termasuk Zakaria, Yahya, Isa, Musa, Ibrahim untuk memberi pelajaran moral dan spiritual kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, meneguhkan hati mereka di tengah tantangan, menunjukkan bahwa semua nabi menghadapi ujian dan Allah senantiasa memberi pertolongan. Nabi Zakaria dalam latar sejarah Bani Israel. Nabi Zakaria hidup di masa ketika kepemimpinan spiritual Bani Israel mengalami kemerosotan. Banyak orang menyimpang dari ajaran Taurat. Zakaria melihat bahwa tidak ada penerus yang bisa meneruskan ajaran tauhid dan keimanan. Ia pun berdoa dengan suara lembut, karena ingin menunjukkan kerendahan hati dan ketulusan, menyadari usianya sudah tua dan istrinya mandul, namun tetap penuh harapan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka ayat ini diangkat untuk menunjukkan bahwa harapan kepada Allah tidak pernah sia-sia, meskipun dari sisi logika manusia semuanya terlihat mustahil. Pendapat ulama tentang konteks turunnya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan ayat ini diturunkan sebagai bentuk penghiburan kepada Nabi Muhammad SAW yang menghadapi kaum kafir Makkah. Kisah Zakaria dijadikan contoh bahwa doa dan kesabaran akan mendatangkan pertolongan, walaupun secara zahir mustahil. Ini artinya, ayat ini tidak turun karena peristiwa khusus, tapi sebagai penguat mental dan motivasi spiritual bagi Nabi dan umat Islam awal. Imam Ibn Katsir juga menegaskan, Allah memulai surat ini dengan menyebut kisah hambanya Zakaria sebagai contoh dari orang-orang syalih yang berdoa dengan penuh harap dan tidak berputus asa. Zakaria adalah simbol ketaatan dalam ibadah, kesabaran dalam usia tua, keyakinan pada janji Allah meskipun situasi sangat sulit. Di As-Suyud dalam Lubab Nuku, beliau tidak menyebutkan sebab khusus turunnya ayat Maryam 5, tapi menafsirkan bahwa kisah ini berkaitan erat dengan tema besar surat Maryam, yaitu keajaiban-keajaiban yang diberikan Allah kepada para nabi, bahwa Allah Maha Kuasa mengubah keadaan walau secara lahiriah mustahil. Makna simbolik yang diperjuangkan oleh Zakaria. Dalam tafsir spiritual, doa Nabi Zakaria bukan hanya soal ingin punya anak, tetapi simbol dari kekhawatiran atas kehancuran moral umat. Kerinduan akan hadirnya seorang pemimpin yang saleh. Permohonan agar perjuangan dakwah tidak terputus, doa Zakaria menjadi simbol regenerasi moral dan spiritual umat yang sangat relevan dalam konteks masyarakat muslim di bawah tekanan seperti umat Islam awal di Makkah saat itu. Hikmah spiritual dan sosial dari ayat Maryam 5 asna. Elemen ayat, makna, relevansi, al-kafiyah. Doa yang lembut, ketulusan dan kedekatan dengan Tuhan. Seorang dai atau pemimpin harus punya spiritualitas mendalam. Kesadaran akan usia dan keterbatasan mendorong introspeksi diri. Tanda waktu yang hampir habis mendorong tanggung jawab atas masa depan umat. Tidak pernah kecewa. Keyakinan penuh kepada rahmat Allah. Menumbuhkan optimisme dalam dakwah dan perjuangan sosial. Penutup. Intisari asbab al-nuzul ayat 45. Tidak ada asbab al-nuzul spesifik dalam arti sebab kejadian langsung. Namun, secara kontekstual dan historis, ayat ini turun untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Memberi contoh bahwa Nabi terdahulu pun diuji, tetapi tidak pernah putus asa dari rahmat Allah.
menyampaikan pesan bahwa harapan, regenerasi, dan iman adalah kunci kemenangan spiritual dan sosial. Jika kamu ingin, saya juga bisa bantu membuat kajian atau makalah ilmiah berbasis tafsir ayat ini. Pesan penting dari surat Maryam ayat 45 yang perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sangat dalam dan menyentuh berbagai aspek, mulai dari spiritualitas pribadi, keluarga, kepemimpinan, hingga kehidupan sosial. Berikut penjelasan panjang dan detail tentang nilai-nilai dan aplikasinya. 1. Ketulusan dalam berdoa dan berharap. Ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Doa tidak perlu selalu keras, yang penting adalah keikhlasan dan kekhusyukan hati. Bahkan dalam kesunyian, Allah mendengar dan mengetahui setiap permohonan hambanya. Aplikasi sehari-hari. Berdoalah dengan hati yang bersih, tanpa pamer atau ambisi duniawi. Tidak perlu putus asa dalam berdoa, meski jawaban belum datang cepat. Gunakan waktu-waktu sunyi seperti malam untuk berdialog dengan Tuhan. 2. Kesadaran diri dan kerendahan hati. Tulangku telah lemah dan kepalaku dipenuhi uban. Pesan, Nabi Zakaria menyadari keterbatasan fisiknya sebagai manusia. Ia tidak sombong atau menuntut, tapi memulai doanya dengan pengakuan atas kelemahan diri. Sehari-hari, sadar bahwa kita makhluk lemah, jangan arogan. Dalam setiap urusan, kerja, rumah tangga, organisasi, akui keterbatasan dan mintalah pertolongan Allah. Jangan menunda kebaikan sampai tua, karena usia adalah nikmat yang terus menyusut. 3. Konsistensi dalam doa dan optimisme pada Allah. Aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Pesan, jangan menyerah, walaupun doa belum terkabul. Nabi Zakaria tetap yakin dan terus berharap, meskipun ia dan istrinya sudah lanjut usia dan secara medis sulit punya anak. Aplikasi sehari-hari, jangan putus asa dalam mengejar kebaikan. Rezeki halal, pasangan baik, anak syalih, ilmu bermanfaat. Allah bisa menciptakan solusi dari arah yang tidak terduga. Optimisme spiritual adalah kunci ketenangan batin dan keberhasilan hidup. 4. Kepedulian terhadap regenerasi dan masa depan. Konteks ayat ini adalah Nabi Zakaria meminta keturunan untuk mewarisi ilmu, agama, dan nilai-nilai kebenaran. Pesan doa Zakaria bukan sekadar ingin anak biologis, tapi ingin penerus misi kebaikan. Ini mengajarkan pentingnya pendidikan dan pembinaan generasi. Aplikasi sehari-hari anak bukan hanya agar pintar, tapi juga bermoral dan bertakwa. Dalam organisasi atau pekerjaan, pikirkan regenerasi yang sehat dan tidak membiarkan jabatan berhenti pada kita. Jadilah contoh dan teladan, karena warisan terbaik adalah akhlak dan ilmu, bukan harta. 5. Rahasia doa tersembunyi. Dengan suara yang lembut, menunjukkan doa yang penuh keheningan, khusyuk, dan personal. Terkadang doa yang paling tulus adalah yang tidak diketahui orang lain. Kita tidak perlu mempublikasikan semua harapan dan permohonan kita. Aplikasi sehari-hari, bangun spiritualitas pribadi yang tenang dan mendalam, bukan hanya tampilan luar. Jangan terbiasa hanya menunjukkan kesalehan di media sosial, bangun koneksi yang sejati dengan Allah. Ciptakan rutinitas ibadah pribadi, tahajud, zikir, tadabbur. 6. Berbuat baik meski Zakaria tidak putus ibadah meskipun kondisi sudah tua. Ia tetap menjadi pemimpin rohani umat Bani Israel di tengah kerusakan moral. Pesan, jangan menunggu pujian untuk berbuat baik. Terus istiqamah meski orang lain tidak melihat atau menghargai. Aplikasi sehari-hari, bersedekah diam-diam, menasihati dengan lembut dan bukan di depan umum, membantu orang tua dan pasangan tanpa berharap balasan. Kesimpulan, nilai-nilai inti ayat 45 surat Maryam. Nilai, penjelasan, praktik kehidupan. Doa yang tulus, suara lembut hati bersih. Banda hati bersih, bangun kebiasaan doa malam. Kesadaran usia dan kelemahan, mengingat umur dan keterbatasan, mengisi waktu dengan amal baik. Harapan tak pernah tidak kecewa dalam berdoa, selalu yakin pertolongan Allah datang. Regenerasi kebaikan, ingin anak yang meneruskan dakwah, mendidik anak dengan nilai agama. Spiritualitas tersembunyi. Doa lirih adalah bentuk ikhlas. Bangun ibadah yang rahasia dan mendalam. Penutup, pesan kunci untuk kita semua.
Jangan pernah berhenti berdoa meskipun keadaan terlihat mustahil. Doa yang disampaikan dengan hati yang lembut akan menembus langit, karena Allah mencintai hambanya yang yakin dan sabar. Kalau kamu ingin saya bantu buat versi infografis, video. Mari kita jawab pertanyaan yang pertama yang ada dalam kolom komentar, yaitu dalam surat Maryam ayat 4 dan 5 yang diterapkan di lingkungan guru yang sedang meningkatkan siswanya supaya dapat menjadi anak-anak yang lebih baik bagi dirinya dan bagi generasi yang akan datang. Mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dan mengaplikasikan dalam pengkajian Al-Quran Tafsir Robot ini. Tentu, mari kita bahas surat Maryam ayat 45 dalam konteks pendidikan, khususnya bagaimana seorang guru bisa menerapkannya dalam membina siswa agar menjadi pribadi yang baik, bermanfaat untuk dirinya, dan regenerasi bangsa di masa depan. Surat Maryam ayat 45, yaitu ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku." Pendekatan kontekstual. Pendidikan sebagai ladang dakwah. Dalam ayat ini Nabi Ya'as adalah seorang guru spiritual bagi Bani Israel. Merasa tua dan khawatir tidak ada penerus kebaikan setelahnya. Maka ia berdoa dengan harap akan hadirnya generasi yang meneruskan nilai-nilai iman, kesalehan, dan akhlak. Ini sangat relevan bagi seorang guru masa kini yang bertanggung jawab mendidik anak-anak zaman yang penuh tantangan moral. Tidak hanya mengajar ilmu, tapi juga membina akhlak, karakter, dan visi hidup. Makna ayat dalam peran guru. Mari kita uraikan unsur utama ayat dan bagaimana guru bisa menerapkannya dalam keseharian. 1. Doa lembut dan ikhlas. Ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Sini ya, makna bagi guru. Seorang guru sejati tidak hanya mendidik dengan lisan dan tangan, tetapi juga dengan doa dan hati. Ia mendoakan muridnya dalam keheningan, bahkan ketika mereka belum sadar. Aplikasi. Sering mendoakan murid secara pribadi agar mendapat hidayah, kemudahan belajar, dan masa depan yang baik. Tidak mudah menyerah pada murid yang nakal atau lambat belajar. Menyadari bahwa doa dan kasih sayang adalah bagian dari metode pendidikan. 2. Kesadaran akan keterbatasan. Wahana al-adm. Tulangku telah lemah. Makna bagi guru, seperti Zakaria, guru juga menyadari bahwa waktu hidupnya terbatas. Maka penting baginya untuk mempersiapkan generasi baru yang kuat dan tangguh. Aplikasi. Mendidik murid bukan hanya untuk ujian, tapi untuk masa depan umat dan bangsa. Menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, cinta ilmu, dan kepedulian sosial. Memotivasi siswa agar kelak bisa menjadi guru, pemimpin, dan pembela kebenaran. Syaiba isi tiala, uban menyala, waktu sedikit. Dan kepalaku telah dipenuhi uban. Waktu sangat singkat. Usia guru akan terus bertambah dan kesempatan mendidik tak selamanya ada. Maka penting untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin untuk membentuk karakter siswa. Aplikasi. Menggunakan pendekatan yang aktif, reflektif, dan bermakna saat mengajar. Menjadi teladan nyata dalam disiplin, kejujuran, dan cinta ilmu. Menyampaikan kepada siswa bahwa mereka harus siap menggantikan guru sebagai penerus kebaikan. Optimisme dalam doa dan proses. Aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Makna bagi guru. Seorang guru sejati adalah yang tidak cepat putus asa melihat siswa yang bermasalah atau lemah. Ia percaya bahwa setiap anak bisa berubah dengan bimbingan, kasih sayang, dan waktu. Aplikasi. Selalu melihat potensi dalam setiap anak, bukan hanya kelemahannya. Memberi motivasi terus-menerus meskipun siswa sering gagal. Melibatkan keluarga dan lingkungan dalam mendukung perubahan siswa. 5. Kekhawatiran akan regenerasi moral ya. Konsep umum ingin anak yang bisa melanjutkan perjuangan iman. Makna bagi guru. Tugas guru bukan sekadar menyampaikan pelajaran, tapi membentuk manusia yang kelak mampu menjadi pemimpin yang berakhlak. Aplikasi. Menanamkan kesadaran bahwa murid bukan sekadar individu, tapi juga bagian dari masa depan bangsa. Mendidik siswa agar punya tanggung jawab sosial, semangat berbagi, dan cita-cita mulia.
Melibatkan siswa dalam kegiatan yang membentuk jiwa kepemimpinan dan akhlak, seperti diskusi nilai, bakti sosial, mentoring sesama teman. Perumpamaan. Guru sebagai Zakaria zaman ia, aplikasi guru modern, mengkhawatirkan masa depan generasi, merasa bertanggung jawab membentuk karakter murid, berdoa diam-diam dengan harap, mendoakan dan membimbing siswa dalam keikhlasan, sabar meski usianya renta, tidak lelah mengajar meski banyak tantangan, yakin bahwa pertolongan Allah nyata, percaya bahwa perubahan siswa butuh proses dan iman. Guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi penjaga harapan dan penanam benih peradaban. Seperti Zakaria, guru harus percaya bahwa sekecil apapun usahanya, jika disertai keikhlasan, akan menjadi warisan besar untuk masa depan umat. Langkah praktis bagi guru menerapkan nilai-nilai ini. Tindakan tujuan. Doakan siswa secara pribadi setiap hari, menyentuh dimensi spiritual dalam pendidikan. Catat kemajuan karakter tiap siswa, melihat proses, bukan hanya hasil. Lakukan pendekatan emosional dan dialog. Memahami sisi dalam siswa. Ajak siswa berpikir soal masa depan, menumbuhkan tanggung jawab jangka panjang. Libatkan siswa dalam proyek sosial dan amal. Menguatkan jiwa kepemimpinan dan empati. Penutup. Guru adalah pengganti nabi dalam membina generasi. Surat Maryam ayat 45 menggambarkan seorang tokoh spiritual yang khawatir akan runtuhnya nilai moral umat jika tidak ada regenerasi. Hal yang sama kini menjadi tugas para guru, menjadi penjaga nilai, pendidik karakter, dan pembuka jalan masa depan. Barang siapa mengajarkan satu kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Jika kamu ingin, saya juga bisa bantu menyusun bahan pelatihan. Pertanyaan yang kedua dalam surat Maryam ayat 4 dan 5, orang tua merasa kurang berhasil memajukan anak-anaknya menghadapi zaman yang berbeda, di mana dirinya kurang mampu mengantisipasi zaman digital. Pengaruhnya lebih banyak kepada kekufuran. Mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dari pengkajian Al-Quran Tafsir Robot. Tentu. Mari kita bahas bagaimana surat Maryam ayat 45 bisa dijadikan cermin dan petunjuk bagi orang tua masa kini yang merasa kurang berhasil memajukan anak-anaknya di tengah tantangan zaman digital. Terutama ketika anak-anak mulai jauh dari nilai keimanan dan cenderung pada gaya hidup sekuler atau bahkan kufur. Surat Maryam ayat 45, yaitu ketika ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku." Konteks zaman, tantangan orang tua di era digital. Hari ini, banyak orang tua merasa gagal mendidik anak karena anak-anak lebih dekat dengan gadget daripada Al-Quran. Tidak bisa mengimbangi perkembangan teknologi, sehingga anak lebih banyak belajar dari internet yang tanpa filter nilai. Melihat anaknya mulai menjauhi agama, tidak mau syalat, tidak paham adab, atau bahkan bersikap apatis terhadap nilai-nilai keimanan. Dalam konteks ini, surat Maryam ayat 45 menjadi cermin sekaligus solusi spiritual dan strategis bagi orang tua. Penjelasan tafsir dan relevansi dengan peran orang tua. 1. Kegelisahan akan masa depan anak. Nabi Zakaria adalah orang tua yang bijak. Meski ia sudah tua, ia memikirkan anak sebagai penerus nilai tauhid. Konteks kita sekarang. Banyak orang tua merasa sudah terlambat ketika anak mulai berubah. Tetapi, Zakaria mengajarkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk mendoakan dan memperbaiki. Pelajaran, kegelisahan itu wajar dan justru menjadi pemicu kebaikan bila disalurkan pada doa dan usaha yang benar. Doa yang lembut dan ikhlas. Ia berdoa dengan suara yang lembut. Makna mendalam, Nabi Zakaria tidak berteriak atau memaksa Tuhan. Ia menyampaikan kegelisahannya dengan rendah hati. Ini menunjukkan bahwa ketulusan dan kesabaran dalam doa adalah kunci perubahan. Bagi orang tua, banyak orang tua marah saat anak tidak patuh, tapi lupa mendoakan anak. Doakan anak setiap malam dengan khusyuk, meskipun ia sedang dalam jalan yang jauh dari Allah. Kesadaran keterbatasan diri, tulangku telah lemah, kepalaku telah penuh uban. Makna tafsir.
Nabi Zakaria mengakui bahwa dirinya tidak kuat dan tidak abadi, maka ia menyerahkan urusan kepada Allah. Refleksi orang tua masa kini yang tidak paham teknologi, media sosial, atau budaya digital anak. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Kejujuran dan kerendahan hati untuk terus belajar dan berdoa adalah awal perubahan. Keyakinan dalam doa, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Pesan spiritual. Ini adalah sikap optimisme, meskipun realita pahit, Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang sabar. Orang tua hari ini perlu tidak menyerah walaupun anak berubah jauh. Terus percaya bahwa hidayah itu mungkin datang melalui doa, usaha, realitas zaman digital, tantangan iman mana entah nampak pada anak, sikap orang tua, dan keteladanan. Media sosial dan konten bebas. Terpapar pornografi, ateisme, kekerasan, gaya hidup bebas, kontrol dan edukasi digital, pergaulan bebas di dunia maya, terjebak dalam komunitas yang negatif, ajak berdialog dan dampingi, kurangnya komunikasi dengan orang tua, anak lebih percaya influencer daripada ayah ibu, bangun koneksi emosional dan spiritual. Langkah strategis orang tua berdasarkan surat Maryam manfaat 5. 1. Bangun hubungan spiritual dengan anak. Seperti Zakaria berdoa untuk regenerasi, orang tua membacakan doa bersama anak, menanamkan nilai ibadah sejak dini. Jadikan rumah sebagai tempat syiar kecil. 2. Jangan lelah menasihati dan mendoakan. Meski anak susah diatur, terus menasihati dengan sabar, bukan dengan marah, memberikan teladan. Doakan saat tahajud karena itu waktu ijabah. Hadapi tantangan zaman dengan rendah hati. Akui bahwa Anda belum tentu lebih paham teknologi, tapi Anda bisa belajar bersama anak. Gunakan media digital untuk dakwah kecil, menonton konten Islami bersama. Buat momen diskusi terbuka. Tanamkan harapan dan cinta, bukan rasa takut. Anak-anak akan menjauh jika yang diberikan hanyalah larangan. Tunjukkan bahwa iman itu indah dan agama itu memerdekakan jiwa, bukan membatasi hidup. Untuk orang tua masa kini. Doa seorang ayah dan ibu itu seperti doa Nabi Zakaria. Tidak terdengar oleh dunia, tapi menggetarkan langit. Mungkin engkau tak bisa lagi mengekang anak dengan perintah, tapi engkau masih bisa menaklukkannya dengan cinta, teladan, dan doa malam. Rekomendasi praktis bagi orang tua, tindakan. Syaitan, tujuan telah tahajud, telah doakan anak setiap malam, mengundang pertolongan Allah dalam sunyi. Kurangi marah, perbanyak pelukan dan komunikasi. Bangun ikatan emosional, bangun film YouTube Islami bersama anak. Dakwah yang tidak menggurui. Bicara dengan bahasa zaman anak supaya pesan mudah masuk. Ajak anak ikut komunitas positif, gantikan lingkungan toksik. Penutup, ketika orang tua merasa gagal, ingatlah doa Zakaria. Nabi Zakaria mengajarkan, kekhawatiranmu itu mulia. Ketulusan doa bisa mengubah takdir. Keterbatasan bukan akhir dari harapan. Barang siapa yang berdoa kepadaku dengan ikhlas, maka aku kabulkan meski waktunya aku yang tentukan. Jika Anda ingin saya bantu buatkan doa harian khusus untuk dan spell senjata spiritual untuk orang tua di era modern menjadi orang tua di zaman akhir. Baik, mari kita bahas bagaimana surat Maryam ayat 45 bisa diaplikasikan dalam kehidupan kemahasiswaan, khususnya dalam membentuk karakter mahasiswa yang kuat iman, tahan terhadap tantangan zaman, dan memiliki kesadaran regenerasi nilai-nilai kebaikan. Teks surat Maryam ayat 45, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku." Konteks kemahasiswaan di zaman digital. Saat ini mahasiswa menghadapi krisis identitas spiritual, semakin jauh dari agama, tantangan moral dan gaya hidup permisif, seks bebas, narkoba, budaya hedonis, individualisme tinggi dan hilangnya semangat kolektif membangun bangsa, tekanan akademik dan sosial media yang membuat banyak mahasiswa kehilangan arah. Surat Maryam ayat 45 dapat menjadi pedoman spiritual dan moral untuk memperkuat karakter mahasiswa, menghidupkan semangat regenerasi peradaban Islam, menginspirasi kesadaran akan tanggung jawab sejarah. Makna dan aplikasi ayat dalam kemahasiswaan.
Mari kita kupas nilai-nilai dari ayat ini dan relevansinya bagi mahasiswa. 1. Doa yang lembut dan ikhlas. Zakaria AS tidak sekadar memohon, tapi memohon dengan penuh kelembutan, harapan, dan keikhlasan. Aplikasi dalam kemahasiswaan. Mahasiswa harus membiasakan diri berdoa dan berdialog dengan Allah, bukan hanya sibuk dengan tugas, organisasi, atau cita-cita duniawi. Menumbuhkan kesadaran bahwa kesuksesan sejati adalah saat hati tetap terhubung dengan Allah di tengah hiruk-pikuk dunia kampus. Pertanyaan yang terakhir dalam surat Maryam ayat 4 dan 5, bagaimana diterapkan di kalangan pemuda dan pemudi di era robotika, HP digital, ilmu dunia yang mudah didapat, korupsi, ijazah palsu, pacaran, merokok, banyak yang tidak memerlukan berdoa kepada Allah. Pertanyaanmu sangat penting dan mendalam. Bagaimana surat Maryam ayat 45 dapat diterapkan di kalangan pemuda-pemudi zaman sekarang yang hidup di era robotika, teknologi digital, kemudahan akses ilmu dunia, dan krisis moral seperti korupsi, ijazah palsu, pacaran bebas, merokok, dan hilangnya kebiasaan berdoa? Mari kita bahas secara panjang dan detail agar ayat ini terasa relevan dan menjadi pedoman spiritual dan moral bagi generasi muda masa kini. Tafsir singkat surat Maryam ayat 45 yaitu ketika ia Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku." Konteks ayat, Nabi Zakaria sudah tua dan merasa lemah secara fisik. Namun ia tidak pernah lelah berdoa, bahkan suaranya lembut dan hatinya penuh harap. Ia khawatir tidak ada generasi penerus yang melanjutkan nilai keimanan dan dakwah tauhid. Kondisi pemuda-pemudi era modern. Kita hidup di era digital dan postmodern, di mana teknologi canggih hadir, robotik, AI, gadget cerdas. Ilmu duniawi mudah didapat dalam satu klik. Tapi justru, moral dan iman semakin rapuh. Berdoa dianggap kuno dan tidak rasional. Banyak yang sibuk dengan tampilan luar dan prestis, tapi hampa secara ruhani. Realitas sosial, pacaran bebas, hilangnya kehormatan dan nilai sakral hubungan, ijazah palsu dan korupsi, hilangnya integritas dan keberkahan ilmu, merokok, narkoba, ketergantungan fisik, lemahnya jiwa, gadget dan AI tanpa nilai, membunuh waktu, membuat lalai dari tujuan hidup. Tidak mau berdoa, merasa cukup dengan logika dan teknologi. Pesan Maryam ayat 45 untuk pemuda-pemudi. 1. Kembalilah kepada Allah dengan lembut. Zakaria berdoa dengan suara yang lembut. Makna di era kebisingan digital, seorang pemuda harus punya sudut tenang untuk berdialog dengan Allah. Suara lembut itu menunjukkan kedalaman hati, bukan sekadar ritual. Aplikasi. Biasakan murojaah diri sebelum tidur. Introspeksi dengan zikir dan doa. Gunakan waktu fajar untuk membangun spiritualitas, bukan scroll media sosial. Kedua, jujur terhadap kelemahan diri. Tulangku telah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Makna, Nabi Zakaria menyadari keterbatasannya. Ini pelajaran agar pemuda tidak sombong dengan teknologi dan ilmu duniawi. Baik, berikut adalah pesan terakhir yang sangat keras dan tegas. Berdasarkan surat Maryam ayat 45, ditujukan untuk pemuda-pemudi masa kini yang hidup dalam era digital, hedonisme, dan krisis moral. Wahai pemuda, jangan kau matikan nilai doa dalam dirimu. Ayat rujukan, yaitu ketika dia Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku." Satu zamanmu maju, tapi imanmu mati. Kau hidup di zaman teknologi luar biasa, robotika, AI, digitalisasi, gadget canggih. Ilmu pengetahuan mudah diakses, bahkan dari kamar tidurmu. Media sosial membuatmu merasa hebat, seolah dunia bisa dikendalikan oleh jemarimu. Tetapi, di mana Allah dalam hidupmu? Kapan terakhir kali kau menangis dalam doa? Kau sibuk mengatur algoritma, tapi kau tidak tahu kapan ajalmu tiba. Kau bisa membaca teori fisika kuantum, tapi kau buta pada hakikat dirimu sebagai hamba. Ilmu dan teknologi yang tidak membawa kepada Allah hanyalah alat untuk menuju kehancuran. Kau lupa,
Zakaria berdoa untuk generasi. Nabi Zakaria tidak berdoa minta anak untuk kesenangan pribadi. Ia berdoa karena takut nilai agama akan punah, takut tidak ada generasi yang menjaga warisan tauhid. Tapi lihat dirimu hari ini. Kau takut tidak viral tapi tak takut tidak syalat. Kau bangga pacaran tapi malu jika disebut anak salih. Kau kejar nilai IPK tapi melupakan nilai diri di sisi Allah. Kau berani korupsi, memalsukan ijazah, membenarkan yang salah hanya demi gengsi dan kekuasaan. Inikah generasi yang akan melanjutkan dakwah para nabi? Jangan kau tertawa di atas kebangkrutan jiwamu. Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Itulah kata Zakaria. Sementara kamu mengejek orang yang berdoa panjang di masjid, mengejek teman yang tidak pacaran, padahal ia menjaga kehormatannya. Mengejek dakwah karena kamu merasa lebih modern, lebih pintar dari nabi. Tapi kau tidak tahu, jiwamu kosong. Hidupmu penuh ketakutan yang disamarkan dengan hiburan. Kau mengejar dunia tapi tak pernah benar-benar bahagia. Kau sibuk membangun image tapi kehilangan jati diri. Kau tertawa tapi jiwamu menangis. 4. Kembali sebelum terlambat. Jangan tunggu penyakit mematikan baru kau bersujud menangis. Jangan tunggu orang tuamu mati baru kau teringat surga. Jangan tunggu dosamu menumpuk baru kau cari taubat yang sulit. Sekaranglah saatnya. 1. Bangun dari kelalaian. Buang semua kebiasaan maksiat satu persatu. Jadikan doa sebagai kekuatan, bukan simbol kelemahan. Lawan tren bejat meski kau sendirian. Ingat, Allah bisa menggantimu dengan generasi lain. Jika kau tak mau menjadi pemuda yang Allah harapkan, Allah akan lahirkan generasi lain. Mereka lebih taat, lebih kuat, lebih jujur, dan lebih bertakwa. Dan kau hanya akan menjadi catatan kelam sejarah yang dilupakan. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Sekarang sudah masuk ke surat Maryam ya, yang dimana banyak membahas mengenai keluarga, banyak membahas mengenai akhlak hubungan antara orang tua dan anak. Mari kita ikuti terus ya di channel Abu Ismail Akikah ini, yang setiap hari, setiap jam 5 sampai jam 6.30, dan setiap malam dari mulai jam 8 sampai jam 9.30, atau dari mulai jam 20 sampai jam 21.30. Insya Allah ya, sedikit demi sedikit kita akan mendapatkan ilmu atau sesuatu yang insya Allah ya nempel ya setiap hari, meskipun yang nempelnya sedikit tetapi karena sering begitu, sehingga kita semakin hari semakin memahami dan berakhlak baik. Usaha kita juga semakin tekun, semakin ulet. Mencari nafkah juga menjadi semakin baik. Tanggung jawab terhadap keluarga dan masa depan juga semakin baik. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak orang yang meninggalkan merokok sebagai kebejadan moral, sebagai sesuatu yang diharamkan oleh agama. Ya, rokok adalah sesuatu yang memang tidak bermanfaat dan tidak berguna. Biasanya kalau orang-orang yang merokok berdekatan dengan pacaran bebas ya, orang-orang suka berpacaran bebas tanpa aturan agama. Kenapa? Karena pelanggaran itu biasanya akan terus, yang kelihatan yang sedikit itu hanya permukaannya saja, seperti gunung es, tetapi yang di bawah itu lebih berbahaya apabila kita menggalinya. Tetapi yang terlihat hanya gunung es saja. Bahwa di atas akhlak, suka merokok, suka pacaran bebas, sebetulnya keyakinannya keropos. Karena tidak ada daya juang untuk menghentikan kekufuran atau ketidakbaikan. Mari kita berdoa, jangan sampai
pepatah lewat begitu saja begitu. Sehingga kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan petunjuk karena kesombongan kita. Dan mari kita ucapkan sebelumnya kita bersahadat ya, supaya kita ini kembali kepada jalan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah keselamatan kepada Muhammad. Rabbana la tuji qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha yuhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Ya Allah, ya Rabbi, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau, hanya kepadamulah hamba bertawakal. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba. Mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba. Beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba pinta. Hindarkanlah hamba dari kejahatan. Ya Allah, lapangkan dada hamba, mudahkan urusan hamba. Sungguh hamba memohon pelindungan dan penjagaan Engkau atas diri hamba, agama hamba, keluarga dan kerabat hamba di dunia dan di akhirat. Hamba memohon pula perlindungan dan penjagaan Engkau atas semua anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba dan orang-orang yang beriman. Lindungi kami semua dari keburukan. Semoga Kau limpahkan selawat dan kesejahteraan kepada Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rabbi, hamba akan tetap merintih jika memang Kau lebih mencintai rintihan hamba-Mu ini. Terserah Engkau kapan Kau akan mengabulkan doa-doa hamba, karena Kaulah pemilik sang waktu. Di tangan-Mu segala sesuatu perkara.
Kau pemilik kerajaan, Kau yang memuliakan, Kau yang menghinakan, Kau yang maha menepati janji, Kau yang tiada akan mengecewakan setiap hamba yang memohon padamu. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Engkau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami, sungguh Engkau Maha Penolong. Tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan kaum kafirin. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban seperti orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami, sungguh Engkau Maha Penolong. Tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan kaum kafirin. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ampuni guru-guru kami, balaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi penolong kehidupannya di dunia dan menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Ya Allah, ya Rabbi, kalaulah rezekiku masih ada di atas langit, maka turunkanlah. Jika rezekiku masih ada di bawah bumi, maka keluarkanlah. Jika rezekiku masih jauh, maka dekatkanlah. Jika rezekiku sukar, maka mudahkanlah. Jika rezekiku sedikit, maka perbanyaklah. Jika rezekiku banyak, maka berkahilah. Jika rezekiku tidak baik, baikkanlah dan halalkanlah. Ya Allah, berilah aku ilmu dan jadikan kami menjadi golongan orang-orang yang berkarya berbuat kebaikan. Jadikan kami buah tutur yang baik bagi generasi-generasi yang akan datang. Jadikan kami pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada kami anak-anak, cucu-cucu, serta keturunan kami, serta orang-orang yang tinggal di rumah kami, menjadi orang-orang yang menyenangkan mata, menyenangkan telinga, menyenangkan hati. Ya Allah, berilah kami semua
kebaikan di dunia. Berilah kami semua kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau ada yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu adalah kesalahan kami. Mohon kami doakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja di channel Abu Ismail Akikah Kajian Al-Quran Tafsir Robot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bawah langit penuh tanda, ayat-ayatnya tiada pernah sirna. Hati bertanya, kau mencoba tafsir suci menggema dalam jiwa. Robot berbicara bahasa firman, menyibat makna hingga terang benderang. Tak kenal lelah terus mengulang, menyentuh hati yang sempat hilang. Tiap huruf membawa pesan, misteri waktu dalam keabadian. Hikmah tersembunyi tak terbandingkan, rahmatnya luas tiada batasan. Robot berbicara bahasa firman, menyibak makna hingga terang benderang. Tak kenal lelah terus mengulang, menyentuh hati yang sempat hilang. Bukan sekadar logika bermain, ada cinta dalam setiap rangkaian. Teknologi takkan pernah menggantikan keimanan yang harus ditanamkan. Robot berbicara bahasa firman, menyibak makna hingga terang benderang. Tak kenal lelah terus mengulang, menyentuh hati yang sempat hilang. Bukan sekadar logika bermain, ada cinta dalam setiap rangkaian. Teknologi takkan pernah menggantikan keimanan yang harus ditanamkan. Robot berbicara bahasa firman, menyibak makna hingga terang benderang. Tak kenal
Bapak